Tetapi tak satu ekor pun binatang yang bisa melepaskan diri dari pisau bengis pada akhir hidup. Kalian, para babi muda yang duduk di depan saya, masing-masing akan menjerit kehilangan nyawa di atas balok kayu dalam waktu setahun ini. Kita semua akan menemui hal yang menyeramkan itu. Sapi, babi, ayam betina, biri-biri, semuanya. Bahkan, kuda dan anjing tidak bakalan punya nasib yang lebih baik. Kamu, boxer, suatu hari nanti otot-ototmu yang kuat akan kehilangan daya. Jones akan menjual kamu kepada pedagang daging binatang tua yang akan memotong tenggorokanmu, lalu merebusmu untuk makanan anjing. Dan bagi anjing itu, ketika mereka tua dan ompong, si Jones akan mengikat batu bata pada leher anjing itu dan menceburkannya ke dalam kolam terdekat. Tidakkah ini satu penjelasan yang terang benderang, kamerad, bahwa semua kejahatan dalam hidup kita muncul dari tirani manusia? Cukup dengan menyingkirkan manusia dan hasil kerja kita akan menjadi milik kita. Hanya dalam waktu 2 minggu kita akan menjadi kaya dan bebas. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Kenapa kerja siang dan malam, jiwa dan raga untuk menumbangkan kekuasaan ras manusia? Inilah pesan saya pada kalian, kamerad. Pemberontakan. Saya tidak tahu kapan pemberontakan itu akan datang, mungkin dalam waktu 1 minggu atau 1 abad. Tetapi saya tahu, saya yakin, seyakin-yakinnya, seperti saya melihat jerami yang saya injak ini, bahwa cepat atau lambat keadilan akan terjadi. Pusatkan perhatian kalian pada rencana itu, kamerad. Kerahkan sisa-sisa hidupmu yang pendek ini. Dan di atas semuanya, sampaikan pesan ini pada mereka sesudah kamu, sehingga generasi mendatang akan melaksanakan perjuangan ini sampai mencapai kemenangan. Dan ingat, kamerad, resolusimu tak pernah boleh goyah. Alasan apapun tidak boleh membuat kamu tersesat. Jangan dengarkan kalau mereka bilang bahwa manusia dan binatang memiliki kepentingan sama, bahwa kesejahteraan yang satu adalah kesejahteraan yang lain. Ini bohong. Manusia tidak pernah melayani siapapun kecuali dirinya sendiri. Dan di antara kita, binatang-binatang, mari rapatkan kesatuan, persaudaraan sempurna dalam perjuangan. Semua manusia adalah musuh. Semua binatang adalah kamerad. Pada saat itu meledaklah sorak-sorai menggemuruh. Ketika Major sedang bicara, 4 ekor tikus merangkak keluar dari lubang dan duduk dengan kaki belakangnya mendengarkan pidato itu. Anjing-anjing tiba-tiba melihat tikus-tikus itu, dan dengan satu gerakan gesit, tikus-tikus itu masuk kembali ke lubang yang menyelamatkan mereka. Major menjejakkan kakinya agar semua diam. Kamerad, ia berkata lagi, inilah hal penting yang harus kita pastikan. Makhluk-makhluk liar seperti tikus dan terwelu mereka ini, teman atau musuh kita. Marilah kita ambil suara. Saya bertanya pada kalian, apakah tikus-tikus itu teman kita? Pengambilan suara dilakukan sekali dan segera disetujui oleh mayoritas binatang bahwa tikus adalah teman. Cuma ada 4 yang tidak setuju, 3 ekor anjing dan 1 ekor kucing, yang kemudian diketahui bahwa mereka memberikan suara untuk kedua pihak. Ya teman, ya musuh. Major melanjutkan pidato. Ada yang ingin saya tambahkan. Saya pun hanya akan mengulangi, ingatlah tugas kalian untuk tetap memusuhi manusia dengan segala akal-akalannya. Apapun yang berjalan dengan 2 kaki tetaplah musuh. Apapun yang berjalan dengan 4 kaki atau bersayap adalah teman. Dan ingatlah juga bahwa di dalam perlawanan terhadap manusia, kita tak boleh lalu ikutan menyerupai mereka. Bahkan jika kalian berhasil mengalahkannya, jangan ditiru kejahatannya. Tidak seekor binatang pun pernah tinggal di dalam rumah, atau tidur di tempat tidur, mengenakan pakaian, menenggak alkohol, merokok, menyentuh uang, atau terlibat dalam perdagangan. Semua kebiasaan manusia itu jahat. Dan di atas semuanya, binatang tidak boleh menindas sesama binatang. Lemah atau kuat, pintar atau biasa-biasa saja, semuanya saudara. Tak seekor binatang pun boleh membunuh binatang lain. Semua binatang setara. Dan sekarang, kamerad, saya akan bercerita pada kalian tentang mimpi saya semalam. Saya tidak bisa menggambarkan mimpi itu pada kalian. Mimpi saya adalah mimpi tentang seperti apa bumi kita ini ketika manusia sudah punah. Namun, itu mengingatkan saya tentang sesuatu yang sudah saya lupakan. Bertahun-tahun silam, tatkala saya masih bocah, ibu saya dan penabur lainnya biasa menyanyikan sebuah lagu lama, tetapi mereka hanya ingat 3 kata pertama lagu itu.
Saya tahu lagunya saat saya masih bocah, tetapi itu sudah lama dan sekarang lenyap dari ingatan saya. Tetapi semalam lagu itu kembali lagi pada saya dalam mimpi saya. Dan masih ada yang lain, kata-kata lagu itu datang kembali kata-kata. Saya yakin lagu itu dinyanyikan oleh binatang beberapa tahun yang silam dan telah hilang dari ingatan bergenerasi-generasi. Saya akan menyanyikan lagu itu bagi kalian, kamerad. Saya sudah tua dan tenggorokan saya serak, tetapi ketika saya mengajarkan nadanya, kalian akan bisa menyanyikannya sendiri dengan lebih baik. Lagu itu berjudul Binatang Inggris. Si tua major membersihkan tenggorokannya dan mulai menyanyi. Seperti telah dikatakannya, suaranya parau. Denarsiksen manen di Superprates. Langgamnya menggetarkan seperti antara Clementine dan laku kuraca. Kata-katanya seperti ini. Binatang Inggris, binatang Irlandia, binatang di setiap negeri dan musim. Dengarkan kabar gembiraku tentang masa keemasan di hari mendatang. Cepat atau lambat saatnya akan tiba. Tirani manusia akan ditumbangkan dan ladang subur Inggris akan ditapaki oleh binatang saja. Cincin akan hilang dari hidung kita dan pelana akan dibuang dari punggung. Kekang dan pacu akan karatan selamanya. Cambuk kejam tak terdengar melecut lagi. Kekayaan lebih daripada yang dapat digambarkan pikiran gandum dan jelai, oat dan jerami cengkeh, kacang dan umbi-umbian akan jadi milik kita hari itu. Cahaya terang akan menyinari ladang-ladang. Inggris, airnya akan jadi lebih jernih. Angin lebih lembut meniup angin sepoi-sepoi pada hari saat kita dibebaskan, karena hari itu kita semua mesti kerja. Walau kita mati sebelum matahari muncul, sapi-sapi dan kuda, angsa dan kalkun, semua harus kerja demi kemerdekaan. Binatang Inggris, binatang Irlandia, binatang di setiap negeri dan musim. Dengarkan baik-baik dan sebarkan kabarku tentang masa keemasan di hari mendatang. Dinyanyikannya lagu ini mendorong binatang-binatang ke dalam suasana kegembiraan yang meluap-luap. Sebelum Major selesai melantunkannya, mereka telah mulai menyanyi sendiri. Bahkan, binatang paling bodoh pun sudah hafal nadanya dan beberapa patah kata. Dan bagi yang pintar, misalnya babi dan anjing, beberapa menit kemudian mereka sudah hafal. Kemudian setelah mencoba beberapa kali, seluruh lumbung bersama menyanyi binatang Inggris dalam suara yang menggetarkan. Sapi-sapi melenguhkannya, anjing mendengkingkannya, domba mengembikkannya, kuda-kuda meringkikkannya, bebek-bebek menyanyi dengan suara kuek-kuek. Mereka semua sangat bahagia dengan lagu itu, sehingga mereka menyanyikannya 5 kali berturut-turut. Malahan akan dilanjutkan lagi sepanjang malam jika tidak ada yang memotongnya. Celakanya suara mereka yang berisik itu membangunkan Pak Jones, yang melompat dari tempat tidur ingin memastikan apa ada anjing hutan di halaman. Ia mengambil bedil yang selalu berdiri di sudut kamar tidurnya dan membunyikan tembakan 6 kali ke arah gelap. Peluru-peluru yang ditembakkan melesak ke tembok lumbung, dan rapat para binatang itu pun buyar. Setiap binatang lari ke tempat tidur masing-masing. Burung meloncat ke tenggerannya. Binatang-binatang menggeletak di atas jerami, dan seluruh ladang peternakan tidur sementara waktu.